Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda smart listeners di seluruh pelosok Nusantara? Kami doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan tentunya semua aktivitas Anda diberkahi dan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, mudah-mudahan ya. Dan hari ini kita berjumpa kembali di program Smart Motivation. Seperti biasa kami hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Tapi ada seorang tamu spesial yang wajahnya udah gak asing lagi. Saya sering melihat beliau di poster-poster, bahkan mungkin ketika browsing tentang sosok beliau itu. Oh oke, malam hari kita ketemu ya. Tapi nanti saya kenalkan siapakah sosok beliau. Saya izin terlebih dahulu mengenalkan kepala sekolah kita di program kali ini. Dan sudah tidak asing lagi kalau Anda kenal dengan yang satu ini. Ya, betul sekali. Kita akan coba ajak berbincang seorang founder and master trainer of TML, Theocentric Motivation and Leadership, dan NLP License Practitioner and Sales Warrior Trainer. Sudah ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam dan semangat pagi, Mas Wah, Mario. luar biasa. Sehat Pak Eloy? Alhamdulillah sehat dan siap menginspirasi Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Dan nanti Pak Eloy aja yang kenalin tamu ngobrol kita hari ini. Saya mau nanyain dulu satu hal. Ini yang dari kemarin saya nggak ketemu untuk nanyain ini karena waktunya terbatas. Ini kayaknya lagi nggak di rumah karena backgroundnya juga lagi beda banget. Lagi di mana dan sibuk apa minggu-minggu ini Pak Eloy? Kalau saya lihat di story-storynya tuh, wah luar biasa ya. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Ya, memang dari minggu lalu sebetulnya sudah sibuk dengan training dan hari ini tadi saya dengan PLN Icon Plus. Oh, Ini batch yang ketiga, besok oke. dilanjutkan lagi. Jadi supaya tidak terlambat menuju tempat training, jadi kita diinapin di sebuah hotel. Kemudian hari Rabu nanti langsung lagi training lagi untuk World Vision Solomon Islands. Dan sampai terus nanti di hari Jumat bersama dengan UPH dan seterusnya. Jadi Wow. kita harus jaga jaga kesehatan supaya Yes. bisa menginspirasi Indonesia Raya. Betul, fisik dan stamina harus diperhatikan ya, agar tetap being responsible. Karena di sela-sela aktivitas yang padat, Pak Eloy masih sempetin waktu untuk bisa live malam hari ini. Oke, Pak Eloy, kita nggak sendiri, kita nggak hanya berdua nih Pak Eloy. Karena di program Smart Motivation kali ini, kita bahas masalah being responsible, key to a successful life, bersama dengan narasumber. Silakan izin Pak Eloy berkenan memperkenalkan siapa sosok narasumber tamu kita malam hari ini. Terima kasih Mas Daryl dan smart listeners, sahabat TML dimanapun berada. Saya berpikir untuk mengajak rekan saya, Pak Peter CTM, yang juga sebetulnya seorang pimpinan di salah satu multinational company. Dan kemudian 2 tahun yang lalu kami bertemu bersama-sama dan beliau ini sebagai seorang business and leadership coach, juga ahli dalam bidang sales, dan juga mengajar sales warrior. Lalu hari Rabu lalu itu di TML Community itu ada seminar rutin setiap hari Rabu malam. Lalu Pak Peter membawakan materi yang malam hari ini kita bahas dan saya mendengarkannya dan saya pikir ini harusnya didengarkan oleh seluruh Indonesia. Dan itulah kenapa malam ini saya mengajak Pak Peter untuk membagikan mengenai being responsible, key to a successful life. Jadi kita sapa langsung. Pak Peter, selamat malam dan semangat pagi, brother. Siap. Selamat malam, semangat pagi Pak Eloy dan Mas Daryl. Wah, luar Apa kabarnya? biasa. Baik-baik, sehat alhamdulillah. Jadi Pak Peter Sanjaya CTM ini seorang business and leadership coach, juga seorang sales warrior trainer, dan juga certified Theocentric motivator ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Saya nggak mau berlama-lama nih Pak Eloy, izin ya, saya langsung penasaran besar deh dengan seorang sosok Pak Peter Sanjaya. Pak Peter, kalau tadi Pak Eloy sempat mengatakan bahwa di hari Rabu itu ada sebuah kegiatan acara di mana sosok Pak Peter Sanjaya ini memberikan sebuah materi yang sangat luar biasa, being responsible, key to successful life. Ini kan jadi bahasan kita malam hari ini Pak Peter ya. Boleh nggak kira-kira disampaikan Pak Peter? Nanti Pak Eloy boleh menanggapi ya. Kira-kira apa hal yang menjadi landasan di balik pemilihan tema tersebut, khususnya saat itu hari Rabu? Nanti saya akan coba kaitkan di sesi Smart Motivation pada malam hari ini. Silakan Pak Peter. Ya, terima kasih Mas Daryl. Apa yang menjadi landasan topik responsibility as the key to successful life ini? Saat ini kita hidup di dunia yang sangat-sangat modern, digital era, semuanya sudah campur aduk. Jadi ada di dalam kehidupan kita bersosialisasi ini, baik dalam pekerjaan, keluarga,
dengan teman-teman kita, baik pun kita juga beribadah dan aktif dalam satu organisasi pun, ini ada campur aduk antara di satu sisi ada yang merasa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, akan tetapi di satu sisi ada juga budaya saling menyalahkan atau blame culture itu sendiri. Nah, khususnya untuk generasi-generasi muda, generasi Y and Z yang lagi bertumbuh saat ini ya, bertumbuh dewasa juga. Generasi Y sendiri juga sudah dewasa dan sudah ada di marketplace saat ini. Nah, ini yang juga akhirnya mengakibatkan begitu banyak mix of this high responsibility and tendency of blame culture ini yang akhirnya mempengaruhi bagaimana approach generasi yang baru ini dan juga adanya generasi X yang masih aktif ini ya, ini jadi ada kompleksitas di mana awareness akan responsible behavior ini nih mulai dimengerti atau ditangkap dengan cara yang berbeda, Mas Daryl. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini dan kenapa topik ini dibawa seperti itu, Mas Daryl. Oke, ini relate banget sebenarnya dengan kenyataan dan juga fakta yang terjadi saat ini ya, Pak Peter Sanjaya dan juga Pak Eloy ya. So, Pak Eloy, kalau dari yang disampaikan oleh Pak Peter Sanjaya tadi sehubungan dengan materi bahasan beliau saat hari Rabu itu, kan ini diangkat nih di bahasan kita di program Smart Motivation. Adakah satu pertimbangan lain yang bisa Pak Eloy sampaikan sehubungan dengan kenapa kok mesti topik ini yang dipilih nih? Kan masih banyak topik-topik lain gitu loh, sehingga menghadirkan Pak Peter Sanjaya. Apa alasannya, Pak Eloy? Iya, betul. Tadi yang disampaikan oleh Pak Peter. Kita ini lagi menghadapi tantangan yang, waduh, luar biasa dahsyat loh. Hari ini saya tuh menyampaikan materi di PLN Icon Plus itu kan judulnya Leading in Times of Rapid Change and Uncertainty. Itu nggak gampang sih. Dan memang satu perusahaan bisa bertumbuh kalau dipenuhi oleh orang yang responsible, dan ini kan very basic ya, tetapi ternyata nggak gampang sih menemukan orang-orang tuh yang benar-benar responsible. Di buku saya yang pertama itu saya tulis tahun 2008 dan kemudian diterbitkan oleh Gramedia tahun 2010. Ada satu bab, Take 100% Responsibility. Ambil tanggung jawab 100%. Jadi saya setuju sekali ketika Pak Peter menyampaikannya minggu lalu, dan saya pikir ini harus diulang. Walaupun nanti ada hal-hal yang baru juga yang di-create dan disampaikan oleh Pak Peter, bahwa kita mulai dari situ dulu deh. Take 100% responsibility. Apalagi kita bicara mengenai leadership gitu ya. Bayangkan aja kalau seorang leader yang dikatakan leader, tapi setiap kali sesuatu terjadi kesalahan, yang dia lakukan adalah mencari kambing hitam, bukan maju dan mengatakan let me, ayo kita selesaikan, this is part of my responsibility. Kan banyak di luar sana yang pejabat gitu ya, atau posisinya sebagai pemimpin, tetapi dia mengklaim sebagai pemimpin dan kredit untuk semua hal-hal yang berhasil dilakukan. Betul. Tapi ketika sesuatu tidak berjalan baik, anggota timnya yang diperlukan. Yes. Dan itu tuh hal-hal yang very basic. Tetapi memang saya melihat semakin hari semakin hilang. Dan mengingatkan diri sendiri juga, bukan berarti kita udah lulus nih. Kadang-kadang antara suami dan istri aja, suaminya nyalain istri, istrinya nyalain suami. Jadi ini sudah kembali kepada Taman Eden sebetulnya, ketika Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular dan seterusnya. So kita harus selalu mengingatkan mengenai hal ini. Saya kira demikian. Emang begitu ya Pak Peter ya? Kadang-kadang suami nyalain istri, istri nyalain suami ya? Dibahas. Niatnya nggak begitu, tapi terjadi dengan tidak sadar seperti itu. Oke, kita break sebentar ya Pak Peter ya. Sebelum kita panaskan malam hari ini, apa sih sebetulnya menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika peran dalam sebuah kehidupan itu memang perlu berganti, khususnya untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah kehidupan. Tapi nanti di sesi berikutnya kita break sebentar, kembali setelah komersial yang satu ini. Tetap bersama kami.
Saya Daryl Adam masih bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, juga NLP Licensed Practitioner and Sales Warrior Trainer, serta tamu ngobrol kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau adalah Business and Leadership Coach, Sales Warrior Trainer, dan juga Certified Theocentric Motivator, ada Pak Peter Sanjaya, CTM. Nah, tema kita hari ini masih berhubungan dengan being responsible, key to a successful life. Nah, hari ini saya akan coba ajak Anda, Smart Listeners, untuk bisa belajar banyak tentang sosok seorang Pak Peter Sanjaya CTM. Bagaimanakah kira-kira hal yang berhubungan dengan topik kita hari ini itu bisa betul-betul dibagikan kepada kita semuanya. Nah, mungkin saya langsung ingin menanyakan hal-hal yang krusial dan juga inti ya. Pak Peter siap ya Pak Peter ya? Nanti Pak Eli boleh menambahkan ya. Pak Peter, kalau boleh di-sharingkan Pak Peter, sebetulnya bentuk tanggung jawab seperti apa yang perlu dimainkan sebagai sebuah peran dalam menemukan dan mencapai tujuan hidup, khususnya hidup Pak Peter sendiri untuk masa sekarang dan ke depannya? Wow, oke, Mas Daryl, thank you. That's a good question. Tanggung jawab seperti apa untuk bisa menemukan tujuan hidup ya, Mas Daryl ya. Sebenarnya kalau buat saya sendiri, tanggung jawab seperti apa? Ini tanggung jawab sebenarnya hanya Sang Pencipta yang tahu tujuan hidup kita. Karena beliau, Tuhan sendiri yang menciptakan kita, tujuannya apa, sehingga bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Nah, itu awalnya di situ. Nah, sekarang kita harus tanya, kenapa sih kita harus ada di sini, di tempat kita, lahir di keluarga yang A, B, kita tidak bisa memilih, dan kita ditempatkan adanya di situasi saat ini. Nah, ini kalau kita tidak make decision atau kita tidak mulai memutuskan untuk mengambil tanggung jawab itu kan adalah keadaan di mana kita wajib memberi jawab atas sesuatu tanggungan yang diberikan kepada kita. Kan artinya Tuhan taruh kita di bumi ini, di dunia ini ada tujuan. Nah, kalau kita tidak mengambil tanggung jawab itu, kita nggak akan mulai nanya nih, why am I here for? Why am I being born di sini? Nah, disitulah yang menjadi satu awal perubahan yang bisa kita lakukan adalah menanyakan why we are here. Karena ada Hal Elrod juga berkata, the moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. Nah, disinilah kalau kita mulai mengambil tanggung jawab, kita mulai bertanya, why am I here for? What can I do? What kind of impact I can bring? Nah, di sini kita mulai membuat satu jalan, Mas Daryl. Bagaimana kita mulai menjalani hidup kita mulai mengisi pikiran kita, skill kita, bagaimana kita hidup, dengan siapa kita harus berinteraksi. Ini menjadi satu perjalanan, Mas Daryl. Seperti itu. Jadi tanggung jawab di mana kita bisa memberikan dampak whenever we realize bahwa hidup kita ini much bigger than ourselves. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, sebentar. Sebelum minta komentar dari Pak Elo, saya satu pertanyaan lagi ke Pak Peter. Pak Peter, ketika Anda menyadari kenapa sosok seorang Peter Sanjaya ini lahir ke dunia, walaupun tidak bisa memilih orang tua ya, Bapak sudah sadar, sudah melakukan hal itu, dan menjadikan itu sebagai sebuah tanggung jawab. Apa langkah konkret yang saat itu Bapak lakukan, Pak? Langkah konkret yang sudah saya lakukan adalah, satu, harus konsisten. Pastinya, harus konsisten. Ini yang menjadi salah satu tantangan terbesar ya bagi saya rasa semua human being ya, kita berkomitmen. Tapi komitmen ini kalau tidak dipegang teguh ya, kita tidak konsisten ya, ini kita bisa istilahnya gugur di tengah jalan gitu ya. We can change our mind at any time. Nah, jadi apa langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan adalah, nomor satu, konsisten ya, selain berkomitmen. Ya, kedua, selalu put in my mind bahwa life is not only about me, but it is also about our family yang kita wakilkan juga ya. It's about our God yang kita represent juga. Dan dimanapun kita di-post, baik itu kita sebagai staff, sebagai pemilik bisnis, sebagai pekerja, apapun itu, kita ada tujuannya di sana untuk memberikan dampak, yaitu dampak yang positif pastinya. Ya, jangan sampai orang ketemu dengan kita atau ketemu dengan saya, mereka menyesal, Mas Daryl. Baik. Pak Elo, silakan tambahannya.
Udah bagus Mas Dario. Udah nggak usah ya closing ya kita ya. Bubar. Ya, ya, ya. Ya, saya pikir tadi yang Pak Peter sampaikan mengenai komitmen dan konsistensi itu bagus sekali ya. Apalagi di tengah-tengah generasi yang maunya instan gitu. Yes. Ya nggak bisa, karena kesuksesan itu kan sebetulnya gini loh. Ketika kemarin anak-anak kita wisuda, bagi yang anak-anaknya wisuda gitu ya. Nah, wisuda itu kan sebetulnya hasil dari komitmen konsistensi tanggung jawab selama bagi anak SD 6 tahun, bagi SMP SMA 3 tahun, bagi kuliah 4 sampai 5 tahun. Yeah. Jadi ketika diberikan kertas atau ijazah itu kan mau mengatakan ini hasil dari komitmenmu, tanggung jawabmu, konsistensimu selama I don't know 4 tahun atau 6 tahun itu. Tetapi bagaimana sih bisa bertahan, itu namanya grit, itu resilient di tengah-tengah kondisi dan kesulitan. Dan sekali lagi, we are in the middle of that rapid change and uncertainty. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang punya mental juara, yang never give up. Don't give up, man. This is your responsibility. Don't play that, come on, man, that blaming game anymore. It doesn't work. Stop it. Karena dunia semakin rusak ini. Gitu loh intinya sebenarnya. Dan sekali lagi, kita bukan hanya ngomong ke orang lain. Karena dalam kondisi seperti ini, kita sendiri bisa nyerah loh, Mas Daryl. It is not easy. Ini berat. Dan itu bisa terjadi bukan hanya dalam pekerjaan, dalam bisnis, juga di dalam keluarga. Tadi yang Pak Peter mengatakan, we can change our mind in any time. Tetapi kita kan harus mengingatkan diri, come on man, don't change your mind. Act like if you love her. Act if like you love him. Like untuk sementara waktu. Act like if. Dan dunia membutuhkan orang-orang yang being responsible, Mas Darin. Sangat. Jadi ya, don't give up. Don't give up when it's difficult. Don't give up. Don't give up. Dan saya kira Pak Peter mau menyampaikan itu, dan saya setuju sekali. Jadi sekarang kalau ada istilah don't play with me bosku, itu harus ditambahkan ya. Don't play with consistent commitment bosku ya. Menyala bosku. Menyala bosku. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Peter dan juga ditambahkan oleh Pak Ele. Tapi permasalahannya begini Pak Peter. Kan kalau membentuk sebuah tanggung jawab itu kan 2 poin penting tadi. Harus konsisten, harus komitmen. Nah pertanyaan berikutnya Pak Peter. Kalau memang itu mampu dijadikan sebagai sebuah jembatan untuk membantu seseorang mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Dalam pandangan Pak Peter sendiri, atau mungkin boleh dari pengalaman hidup Pak Peter, bagaimana caranya menjadikan sebuah konsistensi, komitmen, tanggung jawab itu as a bridge gitu loh, memaksimalkan potensi kita sehingga kita tuh betul-betul bisa mengembangkan potensi secara maksimal. How to-nya bagaimana Pak Peter? Dari pengalaman hidup Anda secara pribadi. Iya, terima kasih Mas Daryl. Jadi hubungan antara responsibility dengan memaksimalkan potensi kita ya, our potential, unlocking our potentials ya. Jadi makanya ini memang perlu kita menjalankan perjalanan ya. Kalau misalnya di Self-centric motivation and leadership, kita percayanya bahwa sebagai TML hadir ini untuk menolong individu menemukan purpose. Ya 3P, purpose, potensi, dan juga passion ya. Yang akhirnya nanti dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang menghasilkan 10 kali hasil lebih baik. Supaya apa? Supaya bisa berdampak terhadap better life for all. Jadi tidak hanya sendiri. Nah, jadi memang responsibility ini begitu kita mengambil decision untuk kita menjadi bertanggung jawab, kita mulai mencari purpose kita di mana. Setelah kita menemukan, kita tahu purpose kita ada di mana ya, kita mendekatkan kepada Sang Pencipta karena Tuhanlah yang tahu kita ini tujuannya, purpose-nya apa. We maximize our potential. Di sini harus ada sense of purpose dulu nih, Mas Daryl. Kalau tidak ada sense of purpose-nya, tujuan kita ini mau kemana, potensinya juga kita nggak akan bisa tahu apa yang kita perlu maksimalkan. Jadi with a sense of purpose, we are more likely untuk bisa identify strength-nya kita, kekuatannya kita. Kita bisa recognize
dan juga develop talenta secara alami yang kita punya, dan juga ability demi ability yang kita punya, Mas Daryl, ya. Dan dari situ akhirnya kita sudah tahu natural talent kita ada di mana, ability-nya seperti apa, kita udah pasti langsung fokus untuk growth untuk pursue opportunities, ya, kesempatan demi kesempatan untuk apa? Development secara personal dan juga akhirnya development secara profesional. Seperti itu, Mas Daryl, dan itu juga lah yang saya lakukan. Memang it takes time, ya, bukannya terjadi dalam waktu 1 minggu 2 minggu gitu. It takes puluhan tahun, ya, sekolah dulu, bekerja dulu, hingga akhirnya, jawaban purpose itu tanpa kita sadar itu nggak terjadi dalam waktu 1 hari, tapi when we look back, gitu ya, apa yang kita sudah jalani, itu amazingly Tuhan itu udah menyiapkan kita juga jalannya, seperti itu, ya. Sampai dengan adanya kita hari ini, when we look back, ya, Mas Daryl, ya, kita udah nggak bisa memungkiri gitu, kita nggak bisa menolak bahwa jalan itu adalah jalan yang terbaik buat kita kan sampai adanya hari ini. Dan there's no other way other than forward and upward, kan, menjadi terus lebih maju dan juga menjadi lebih baik. Seperti itu, Mas Daryl. Apalagi ditambah dengan tingkat konsistensi dan juga komitmen yang sangat luar biasa dipertahankannya, itu akan lebih mudah lagi jalannya. Pastinya, kalau kita zigzag, Mas. Iya, benar. Pak Elo mau ngomong nanti ya, sesi ketiga ya. Waktunya habis, saya udah di kolom operator untuk break sebentar. Pak Peter saja kita break sebentar, dan juga Pak Peter. Dan terima kasih untuk yang sudah berkomentar di kanal YouTube. Nanti saya akan sapa Anda semuanya. Seperti saya, sebagian yang baru bergabung, silakan 0812 11 12 959 sudah kami buka line komunikasinya. Dan kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Smart Listeners yang mau bergabung, silakan kolom chat sudah kami siapkan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk terus mendukung setiap video yang kami upload di kanal YouTube Smart FM. Kami segera kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Ini masih bersama saya Daryl Adam, dan juga ada founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, NLP License Practitioner and Sales for Real Trainer, Pak Eloy Zaluhu. Juga tamu ngobrol kita malam hari ini, beliau adalah seorang business and leadership coach, sales warrior trainer, dan juga certified Theocentric motivator. Ada Bapak Peter Sanjaya CTM. Kita masih bicara masalah being responsible, ya, adalah sebuah kunci untuk menuju ke hidup yang lebih sukses atau key to a success life. Nah, saya sebelum masuk ke bahasan-bahasan berikutnya, karena kita perlu tahu juga nih dari seorang pemimpin, dalam hal ini seorang Pak Peter sendiri, apa sebetulnya peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan efektif bagi seorang pemimpin. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung di kanal YouTube Smart FM. Ada akun The Great Han One. All the best, Pete. Maaf, saya harus membacakan sesuai dengan yang tertulis ya Pak Peter, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Pak Peter, ya. Kemudian juga sudah ada lagi Pak Yasri Rohmansyah. Mantap Pak Eloy dan juga Pak Peter. Come on, kata The Great Han 1. Oke, terima kasih yang sudah memberikan komentar positif dan juga semangat menyaksikan kami malam hari ini. Mungkin langsung Pak Peter boleh disampaikan nggak? Semuanya berdasarkan pengalaman hidup Pak Peter memimpin sebuah perusahaan, karena belajar untuk melakukan mirroring dan juga edukasi dari konsep amati, tiru, modifikasi itu penting. Termasuk kita perlu tahu juga nih, sebetulnya kalau dari sisi peran tanggung jawab dalam pengambilan keputusan efektif dari seorang pemimpin seperti Anda, itu seperti apa bentuk peran dan tanggung jawabnya, Pak Peter? Ya, baik, terima kasih Mas Daryl, pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Ya, sebelum saya menjawab itu, mungkin saya ingin mengundang para listener semua, rekan-rekan yang saat ini kita ada di marketplace, ya, kita memimpin suatu keluarga, untuk menanyakan bahwa do we all know that we are all leaders? Ya, leaders bagi yang masih single, kita memimpin diri sendiri. Kita yang sudah menjadi suami, menjadi ayah, kita memimpin keluarga. Dan juga di satu pekerjaan, ya, di korporasi atau di organisasi, kita adalah juga seorang pemimpin, ya, baik itu sales manager, kita business owner, kita sales director, dan sebagainya. Nah, dengan kita mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin itu, ya, Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab itu. Ya, kita juga harus tahu bahwa being a leader itu kan ada yang namanya follower, Mas Daryl. Ya, nggak mungkin kalau kita nggak ada follower, kita jadi pemimpin itu
kita memimpin diri kita sendiri gitu. Tapi semakin dewasa kita bertumbuh, semakin tinggi juga kita leadership skill kita, pastinya follower yang kita harus take care itu makin banyak juga. Dan di saat mulai bertumbuh jumlah follower itu juga, di mana orang-orang yang kita harus take care, yang kita harus supervisi, kita harus jaga, disinilah gitu decision making proses ini selalu terjadi, Mas Daryl, dan nggak makin mudah seperti itu. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa tanggung jawab itu sendiri, kita berkomitmen, kita konsisten menjalani itu semua, ya namanya menjadi seorang pemimpin ini kan. John Maxwell juga berkata bahwa leadership is about influence, nothing more and nothing less. Artinya kalau kita ngomongin soal influence itu kan, bagaimana sih kalau kita bisa menginfluence orang kalau kita sendiri juga nggak tahu purpose-nya kita? Bagaimana kita bisa menginfluence tim kita kalau tim kita tidak bisa merasakan bahwa we care for them, that we are there for them, their success is our success, ya. Kita juga nggak bisa memberikan influence kalau kita juga tidak memiliki kompetensi. Nah, jadi ya dari poin yang simple ini kita bisa melihat bahwa bagaimana responsibility ini akhirnya ini domino effect terhadap your potential, terhadap your passion, terhadap your team, your family, yourself, what action you wanna do next, your character, your kompetensi juga, dan akhirnya bagaimana kita bisa melayani orang di sekeliling kita. Nah, akhirnya decision demi decision yang kita ambil ini, Pak Mas Daryl, ini berdasarkan akan hal itu. Jadi hanya untuk better life for all, better life for me, better life for my family, better life for my team, for the people that I take care. Jadi sangat-sangat penting kalau kita sudah aware akan hal itu, kita udah pasti bicara kita akan lebih hati-hati, decision making kita juga kita akan pikir panjang dulu sebelum kita gegabah ya, tidak gegabah lagi gitu, tapi kita benar-benar measured decision, ya terukur, karena kita juga harus menanggung akibatnya ya, consequences-nya dari decision yang kita sudah ambil, Mas Daryl. Nah inilah pentingnya rasa tanggung jawab itu dimulai dari hal yang kecil dan simpel yang mungkin diremehkan oleh banyak orang itu, Mas Daryl. Oh, ini jawabannya TML banget ya. Pak Eloy silakan. Thank you, Pak Peter. Ya bagus banget, Mas Daryl. Saya berpikir ya untuk para pendengar dan saya memahaminya ada dua. Jadi tanggung jawab ini, tanggung jawab yang paling pertama adalah take 100% responsibility for your life. Itu dulu. Ambil tanggung jawab 100% atas kebahagiaan Anda dulu dah. Ambil tanggung jawab 100% atas apakah besok Anda terlambat masuk kerja atau datang 10 menit sebelum masuk kantor. Take 100% responsibility dari itu dulu dah. Take 100% apakah sekarang di tengah-tengah kelelahan 3, 2, 1 smile. Very simple. Nah baru nanti kita bisa masuk ke hal yang profesional. Ketika diberikan target pencapaian bulanan untuk teman-teman sales. Ketika nanti akhir bulan ini tidak tercapai, apakah ada perasaan malu? Atau ya nggak apa-apa. Ya, saya udah berusaha kok. Yang ternyata ketika orang mengatakan saya sudah berusaha memberikan yang terbaik, surveinya membuktikan yang terbaik itu ternyata average, rata-rata. Jadi begitu juga dengan keluarga kita. Kalau sekarang keluarga jauh dari apa yang kita harapkan, tidak harmonis antara suami dan istri. Relasi antara ayah, ibu, dan anak-anak dengan mertua itu tidak sesuai dengan apa yang kita suka. Do you take responsibility atau blaming? Karena pada akhirnya ya BEJ itu kan blaming, excuses, and justified, mencari pembenaran diri. Saya kira begitu, dan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Peter tadi mengenai purpose. Small listeners dan sahabat YML, purpose itu kita bisa lihat dari dua hal yang sangat sederhana. Jadi purpose, tujuan itu sebaik-baiknya manusia itu harus memberikan manfaat.
As simple as that. Jadi selama tiap pagi Anda bangun dan Anda mengatakan hari ini saya mau memberikan manfaat. That's what we do. Selama 13 tahun kita melaksanakan radio talk show ini, Mas Daryl. Yang kita lakukan sebetulnya memberikan manfaat. Kadang-kadang materinya tidak siap. Kadang-kadang badan ini tidak mampu loh. Tetapi responsible. Kalau tidak responsible selama 13 tahun, dan I guarantee saya bisa mengatakan 13 tahun saya mengisi Radio Smart FM ini tidak pernah terlambat 1 menit pun. Itu responsible. Applause. That's a fact. Benar Pak Peter. Iya, sebisanya. Saya tidak tahu besok, tapi sampai detik ini itu berusaha untuk being responsible. Dan saya setuju. Itu bahwa kemudian nanti ada klien yang mengundang, saya dengar loh Pak Eloy bersama Mas Daryl di Radio Smart FM. Alhamdulillah itu kita karena kita fokus memberikan manfaat. Jadi teman-teman, purpose yang Pak Peter sampaikan tadi, kita bisa melihat dari yang very simple. Berikan manfaat, bangun pagi berikan manfaat. Mulai dari memberikan manfaat kepada istri, kepada suami, dan kepada teman-teman di kantor, dan seterusnya. Urusan dapat 1 miliar atau 1 triliun, udah ada jatahnya itu Mas Daryl, nggak usah dikejar. Udah lakukan saja bagianmu dengan sebaik-baiknya. Ada yang dapat 1 triliun, ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 10 juta. Semua ada waktunya. Your time will come. Udah lakukan saja yang terbaik. Being responsible, key to a successful life. Itu yang kita pelajari malam ini. Oke, baik. Wah, saya jadi berpikir untuk setuju ya dengan banyak statement yang universal ya, bahwa rezeki itu sebetulnya ada 3 gitu. Yang pertama yang perlu dicari dengan ikhtiar, yang kedua yang sudah ditetapkan. Ini merujuk dari statementnya Pak Eloy, nggak dicari pun itu kalau emang rezeki nggak kemana bakal datang gitu loh. Dan yang terakhir yang ditunda gitu. Nah ini relate banget nih. Tapi kan semuanya nggak lepas dari ikhtiar ya Pak Eloy ya. Nggak lepas dari sebuah bentuk komitmen, konsistensi dan tanggung jawab. Ini boleh Pak Peter nanti dilanjut Pak Peter, karena waktunya nggak cukup, masih tersisa 1 menit. Tapi mudah-mudahan sih cukup ya untuk bisa mengawali tentang bentuk lain dari seorang pemimpin, sebutlah seorang Peter Sanjaya yang bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya ini ternyata mampu menghasilkan sebuah inspirasi dan mampu juga memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana hal yang Anda lakukan Pak Peter untuk bisa mewujudkan itu semua? Ya, terima kasih Mas Daryl. Udah pasti kalau kita inspire ini kan beda dengan memotivasi ya. Motivasi ini kan kita harus push orang itu, Anda harus melakukan A, B, C. Ya. Itu memotivasi. Tapi kalau inspire, kita nggak perlu ngomong ke orang itu untuk melakukan apa yang kita lakukan. Tapi kita lakukan aja what is the best thing to do. Satu, tadi Pak Eloy sudah sampaikan, yaitu mulai dengan setting an example. Kita menjadi contoh, living by example. Dengan demikian, orang akan melihat kita menjadi contoh. Kita sudah dilihat sebagai orang yang reliable, Mas Daryl. Reliability itu ada. Begitu ada reliability, di situ tumbuh rasa trust, dipercaya oleh tim kita, oleh orang sekitar kita. Ya, jadi being a good example, being reliable, itu ada trust, ya, karena ada trust, orang melihat kita bahwa kita credible, Mas Daryl, ya tadi Mas Daryl bilang mencari rezeki, ya kalau kita tidak punya credibility, bagaimana orang mau percaya sama kita dan memberikan kita rezeki itu juga ya, memberikan kita kerjaan. Nah, dari itu semua, yang last point before kita break, ini akan tumbuh yang namanya respect. Jadi kita nggak perlu ngemis-ngemis untuk direspek oleh orang. Orang yang akan datang memberikan kita respect karena kita menjadi example yang baik, kita reliable, kita dapat dipercaya, kita punya credibility, dan we earn the respect, Mas Daryl. Oke, baik. Pas waktunya, disiplinnya luar biasa. Kita break dulu ya Pak Peter Sanjaya dan juga Pak Eloy ya. Seperti itu, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Nanti akan saya sapa satu persatu yang sudah berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Ada jangan mana-mana, kami segera kembali.
Bersama dengan saya Daryl Adam, juga ada founder and master teacher of TML, NLP License Practitioner and Sales Warrior Trainer, ada Pak Eloy Zaluhu. Dan tamu ngobrol kita malam hari ini seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang mengajarkan kita banyak sekali being responsible ya, karena ini merupakan sebuah kunci sukses dalam kehidupan. Ada Pak Peter Sanjaya CTM, Business and Leadership Coach, dan beliau seorang Sales Warrior Trainer dan juga Certified Theocentric Motivator. Digadang-gadang katanya waktunya nggak cukup nih, jadi Pak Peter boleh nggak minggu depan kita kita lanjut lagi ya. Setuju ya Pak Eloy ya? Karena masih banyak hal yang belum tereksplorasi dengan sangat banyak dan juga bijak sehubungan dengan terbatasnya waktu. Saya izin dulu mau menyapa yang sudah nonton kita hari ini. Wah, ini sorry kalau saya salah sebutkan istilah ya. Yang pertama ada akun Eriksan. Hani nonton nggak? Ini apa? Jiayo ya, bener ya? Jiayo Pak Peter. Kemudian dari Pak Rudi Irwansyah, amazing Coach Peter and success for our master teacher Pak Eloy. Siap. Pak Rudi juga mengatakan, be good leader, we should be as a servant leadership for others. Baik, thank you. Pak Paulus Gunawan, mantap banget pembahasan malam ini. Thank you Pak Eloy dan juga Coach Peter. Kok nggak ada yang nyebut nama saya ya? Bingung saya juga. Kenapa ya? Ngarepin katanya. Oke, baik. Kita lanjut ya di sesi terakhir ini, walaupun waktunya sangat singkat, tapi mudah-mudahan bisa maksimal. Saya langsung menuju ke poin inti malam hari ini. Kan tadi Pak Peter mengatakan ada banyak hal yang perlu dilakukan sebagai seorang pemimpin, termasuk mungkin yang disampaikan oleh Pak Eloy. Tapi kan kita punya PR besar nih. Tadi Pak Eloy juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Nah, mungkin statement Pak Eloy ini relate dengan pertanyaan saya berikut ini. Caranya kita ngajarin untuk menanamkan nilai tanggung jawab pada generasi muda nih Pak Peter, agar mereka itu bisa tumbuh jadi sosok individu yang sukses dan juga bermanfaat bagi masyarakat itu. Bagaimana versinya Pak Peter? Silakan. Ya, terima kasih Mas Daryl. Ini saya ada sedikit research ya yang saya temukan dari 3 sumber ya. Pertama ada dari Pew Research Center. Okay. Ini ada studi yang mengatakan bahwa younger generation atau generasi yang muda ya, mungkin Y dan Z, ini lebih engage dengan social issues, ya, masalah-masalah sosial. Dan juga pada waktu yang bersamaan ada kekhawatiran atau concern mengenai mental health, ya, kesehatan mental. Ya, dan juga tekanan yang begitu tinggi dari kehidupan yang sangat-sangat modern ini juga dapat mempengaruhi bagaimana pengertian mereka akan rasa tanggung jawab ini sendiri. Dan Harvard Business Review juga mengatakan bagaimana budaya accountability di dalam suatu organisasi ini dapat membawa kepada performance yang lebih baik dan juga pertumbuhan rasa trust itu sendiri. Akan tetapi hal-hal yang baik ini ada tantangannya, yaitu makin memburuknya situasi yang berhubungan dengan budaya saling menyalahkan, ya, yang menjadi barrier untuk kultur yang baik ini bertumbuh. Dan dari Forbes juga ya, satu institusi Forbes ini meng-highlight bahwa adanya campuran antara rasa tanggung jawab yang tinggi dengan budaya saling menyalahkan ini. Ya, adanya campuran ini menunjukkan bahwa di saat ada orang yang ingin menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, on the other hand, ada juga orang-orang yang keep blaming, finger pointing. Nah, balik ke pertanyaan tadi Mas Daryl tanya, bagaimana kita menginstil atau memberikan tip kepada generasi muda ini untuk bisa punya mindset atau bisa punya rasa tanggung jawab yang tinggi ini. Ya, saat ini kita harus tahu bahwa generasi muda ini mereka mencari contoh. Ya, they look up to somebody. Ya, makanya sosial media itu kan kita ada yang namanya influencer. Betul ya, influencer. Nah, siapapun yang followernya banyak itu disebut influencer yang sukses. Nah, artinya kan mereka ini mencari contoh demi contoh, example demi example. Ya, mencari satu ukuran, measurement, di mana mereka bisa ukur mereka berdiri di mana saat ini. Dan ini juga lah yang akhirnya menyebabkan mental health yang buruk itu, karena comparing. Nah, jadi disinilah kita mulai bisa melihat it's an opportunity untuk kita yang quote unquote mature atau memiliki rasa responsibility yang tinggi, kita mengetahui purpose kita, potensi kita, tujuan kita.
ya bagaimana kita bisa menginfluence generasi yang muda ini untuk bisa punya rasa tanggung jawab yang tinggi, mindset yang positif, menjadikan mereka seorang pemimpin adalah it's a mix of things. Ya, tadi contoh menjadi contoh, build the trust, ya, bangun credibility kita, ya, tanpa kita perlu menggurui mereka atau memberikan ya motivasi boleh gitu, but kita nggak tahu juga who want to take our instruction atau our advice, kita nggak tahu juga, ya, we can begin with being an inspiration, we inspire, let them think, see, and they follow what we do without us having to push them, to do. Then mereka akan mulai tuh melihat kita konsisten, berkomitmen terus melakukan, ya, sedikit demi sedikit bangun pagi, datang on time, come early to the meeting, they can see it. Kita menjadi example yang baik, dan ini I hope ini bisa men-trigger mereka untuk bisa melakukan apa yang kita lakukan, because that's the right thing to do, ya. Hal-hal yang betul itu nggak akan pernah istilahnya mau sedikit orang yang lakukan. If it is the right thing to do, it is right, compare to hal yang dilakukan oleh ribuan orang, kalau salah ya tetap salah. Ya, betul. Seperti itu, Mas Daryl. Jadi nggak lekang oleh waktu ya istilahnya ya. Setiap generasi melakukan hal yang baik pasti akan punya impact yang baik. Demikian pula sebaliknya ya. Okay. Betul, Mas Daryl. Pak Eloy, waktu kita terbatas Pak Eloy. Nanti sebelum kita minta sedikit konklusi dari Pak Peter, boleh Pak Eloy kita ambil reviewnya dari statement terakhir Pak Peter, ambil konklusinya, silakan. Terima kasih Mas Daryl dan Pak Peter, very good, thank you. Saya masuk ke neuroscience sedikit sekarang ya, karena ujungnya adalah bagaimana menginstil, membangun neuron saraf di dalam diri, di dalam otak seseorang supaya kemudian menjadi seorang yang bertanggung jawab. Jadi begini, small listeners, sahabat TML, orang yang bertanggung jawab itu karena dia memandang dirinya orang yang bertanggung jawab. Jadi urusannya ini sebetulnya self-identity. How do you see yourself? Dan bagi teman-teman yang sudah merasa bertanggung jawab, congratulations, ya kan? Tetapi kalau teman-teman merasa, iya saya masih belum bertanggung jawab. Misalnya saya mengenal seseorang saat ini yang harusnya bekerja baik-baik, tetapi ternyata tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai ayah, yang mana anaknya harus kemudian sekolah dan tidak punya uang sekolah yang cukup. Dan itu kita nggak bisa pointing fingers juga dan menyalahkan dia, karena simply dari neuroscience ya, di dalam otak rekan saya ini itu nggak terbentuk sejak kecil mengenai tanggung jawab itu gitu loh. Jadi berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi how do we do? Jadi bagaimana kita membantunya? Ya, kita menanamkan pentingnya tanggung jawab ini, tapi bagaimana neuron itu kemudian bisa bertumbuh ya harus repetition, diulang dan diulang. Nah, secara singkat, kalau dari rumah, hai orang tua, kalau memang Bapak dan Ibu, teman-teman merasa ini sesuatu yang penting, maka bikinlah banner di rumah. Atau bikin ada tulisan di rumah. Salah satunya, take 100% responsibility. Atau being responsible is a key to successful life. Itu harus diulang, supaya lama-lama di dalam otak ini, itu membangun sebuah neuron, sehingga ketika anak kita membaca itu terus-menerus, maka ketika nanti dia sekolah dan dia tidak bertanggung jawab, dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik, itu otak itu yang membangunkan dia. Ya toh? Di kantor juga begitu. Itulah isinya culture. Kita sudah membahas ini beberapa kali, Mas Daryl, mengenai pentingnya culture. Jadi culture itu nggak bisa anggota tim kita, kalau karyawan kita hanya dinasihatin terus, ayo dong, kamu mesti bertanggung jawab. Ayo dong, kamu mesti bertanggung jawab. Untuk 10 menit dia pikirkan, tapi setelah 10 menit, dia di take over oleh pikiran bawah sadarnya tentang apa? Tidak bertanggung jawab. Jadi culture itu mesti dibangun dari mananya? Values, nilai-nilai yang terus diulang, disosialisasikan, dan cara kerja otak adalah dia harus bisa melihat. Makanya ada banner-banner, ada spanduk untuk bisa dia lihat, bisa dia dengar.
dan lama-lama nanti akan menjadi bagian dari identitasnya. Saya cukupkan sampai di situ karena kita mendengarkan closing dari Pak Peter. Ya, baik. Silakan Pak Peter Sanjaya. Ya, terima kasih Mas Daryl. Memang judul dari topik malam ini kan responsibility, the key to a successful life. Ya, dari sisi sudut pandang theocentric motivation and leadership, saya ingin membacakan bahwa apa sih definisinya sukses itu. Sukses utamanya menurut theocentric motivation adalah kesetiaan. Ya, saya underline, saya garis bawahi kesetiaan melakukan yang terbaik sesuai potensi dan peluang yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Bahwa kemudian kita mendapatkan pekerjaan dengan jabatan tinggi, membangun bisnis, mendapatkan income yang banyak serta ketenaran, itu adalah buah kesetiaan Anda dan kita. Tetapi buah itu tidak boleh menjadi tujuan utamanya. Nah, ini kesetiaan tidak akan terjadi kalau kita tidak konsisten, kalau kita tidak berkomitmen, memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan komitmen dan konsistensi tersebut untuk terus setia melakukan yang terbaik. Nah, di sini ada satu quote dari Sandeep Sajpal, ya, seorang businessman dan penulis dari India juga. Beliau mengatakan bahwa responsibility precedes success. Jadi tanggung jawab itu mendahului sukses. Ya, di mana sukses menurut TML di sini adalah kesetiaan melakukan yang terbaik. Dan akhirnya ada seorang bijak juga menuliskan bahwa success is a responsibility more than an accomplishment. Bahwa kesuksesan itu adalah sebuah tanggung jawab melebihi dari pencapaian demi pencapaian. Nah, dan the last statement yang bisa saya berikan adalah dari seorang pebisnis dan penulis juga dari Amerika. Namanya Koyenika Idowu, ya, beliau mengatakan bahwa success comes from inside out. In order to change what is on the outside, we must first change what is on the inside. Nah, apa yang saya maksudkan dengan on the inside di sini adalah rasa responsible itu sendiri, Mas Daryl. Mulai dari bertanggung jawab diri kita, family kita, istri, anak kita, pekerjaan kita, dan selanjutnya, purpose, potential, passion, being a leader, taking care of your team, achieving the target, earning the respect, trust, and credibility, itu mengikuti semuanya, Mas Daryl. Itulah kunci dari judul malam hari ini. Wow, kita harus berhenti sebelum kenyang ya, agar rasa penasaran juga semakin tinggi. That's it for today. Kita mudah-mudahan ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan kita harus akhiri perbincangan malam hari ini. Saya Daryl Adam. Saya Eloisa Lugu, dan silakan Pak Peter. Saya Peter Sanjaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam dan sampai jumpa.